Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mengucap syukur kalau pada kesempatan kali ini kemurahan Tuhan dipercayakan membawa kebenaran firman Tuhan dari Kak Fani dan Gembala IGPDI Pandaan. Bersyukur kesempatan yang indah kali ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan menegur kami kalau kami sudah melangkah jauh dari Tuhan. Biar semuanya itu isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami terima dengan ucapan syukur Tuhan. Urapi hamba-Mu yang membenarkan firman Tuhan, biar kiranya semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Gary. Saya baru menyelesaikan pelajaran di Sekolah Kitab Batu angkatan 65. Karena kemurahan Tuhan boleh bertahan sampai selesai, semua karena kekuatan dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kesempatan malam hari ini saya mau berbagi, sharing, belajar firman Tuhan. Kalau boleh diberikan tema atau judul, saya mengambil endurance. Endurance ini salah satu tema angkatan kami kelas 1 yang artinya bertahan. Kita boleh sama-sama buka di Matius 10 ayat 22b. Matius 10 ayat 22b. Di situ saya tertarik dengan terjemahan lama. Ini bilang, orang yang bertekun sampai ke akhir ialah akan diselamatkan. Nah, kalau dalam terjemahan baru, kita bisa melihat ayat yang ke-22b, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Nah, di sini kita bisa belajar tentang bagaimana kita bertahan, atau endurance itu bisa juga ketahanan atau bertahan. Nah, kalau dalam kamus KBBI, bertahan itu banyak artinya. Yang saya ambil ada beberapa: tetap pada tempatnya, mempertahankan diri, berteguh hati, sanggup menderita. Nah, saudara, teman-teman semua, untuk bertahan itu mungkin bukan hal yang mudah bagi kita saat hari ini. Apalagi dengan permasalahan pandemi COVID-19 ini, untuk bertahan mungkin kita sulit sebagai manusia. Nah, saya ambil contoh begini. Saya ilustrasikan kita dalam sebuah pertandingan atau dalam sebuah olahraga atau macam-macam bidang. Pasti kita dihadapkan sesuatu yang kadang menyusahkan, menyulitkan, tapi kita harus bertahan dalam keadaan apapun. Nah, contoh dalam olahraga, misalkan dalam pertandingan basket ataupun lomba lari, kita harus punya ketahanan fisik supaya kita bisa tetap bertahan bermain dalam pertandingan. Nah, untuk bertahan itu kita butuh latihan yang gak gampang, saudara. Teman-teman gak gampang latihan. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah ikut ekskul basket mungkin, atau olahraga apapun di sekolah ataupun klub ataupun macam-macam saudara pernah ikuti, pasti latihan fisik itu tidak enak, sakit, capek, kadang pengen berhenti. Tapi di sini kita mau belajar bagaimana kita bisa bertahan sampai kita mendapatkan kemenangan. Nah, puji Tuhan, latihan-latihan yang kita lakukan untuk memiliki ketahanan yang kuat itu berat, sangat berat. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami, kalau misalkan sekolah mungkin dari SD sampai SMA mungkin 12 tahun saudara mesti bertahan terus mengikuti pelajaran-pelajaran, ujian-ujian itu. Kadang kita melihat kok orang yang di luar yang gak sekolah kayaknya santai-santai gitu, tapi kita mau bertahan karena kita punya tujuan yang jelas, kita punya masa depan yang jelas yang ingin kita capai. Nah, bagaimana caranya kita bertahan? Di sini saya belajar 3 hal yang saya dapatkan bagaimana kita bertahan. Yang pertama, merubah pola pikir. Nah, cara berpikir kita seringkali membuat kita bingung
dan banyak keraguan. Nah, ini kadang-kadang pikiran-pikiran kita ini yang mengganggu atau membuat kita kadang ragu dengan apa yang kita pilih, sehingga kita sudah di tengah jalan, tapi karena pikiran-pikiran kita mundur, kita berhenti, kita nggak bertahan, ataupun kita mungkin mengambil jalan pintas untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan gitu. Nah, tapi di sini kita mau belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Ayub. Nah, dikatakan di sini Ayub adalah seorang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi kehidupan Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai masalah yang berat. Kalau kita pikir secara manusia, berat sekali teman-teman. Kita mungkin nggak akan bisa gitu. Mungkin kita akan bunuh diri, mungkin kalaupun kita putus asa, kalau kita nggak bisa bertahan. Tapi di sini kita belajar satu hal yang Ayub ajarkan, yang kita bisa dapatkan dari kitab Ayub. Kita buka di Ayub 1 ayat 10. Ayub 1 ayat 10. Nah, kita lihat sini. Kita belajar bagaimana Ayub menyikapi atau meresponi permasalahan yang dialami. Nah, kita lihat di sini Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang jahat, menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kalau menurut saya, saudara, teman-teman semua, ini kisah Ayub ini, Ayub seorang yang keren. Dia punya pola pikir yang secara umum, secara manusia itu kok gak mungkin gitu. Kadang kita seringkali ingin menerima yang baik-baik gitu, tapi kita gak mau menerima hal yang buruk. Nah, itu bukannya kita egois. Nah, sedangkan kasih itu mengajarkan kita tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau kita hanya mau menerima kebaikan Tuhan terus, menerima berkat Tuhan terus, tapi kita tidak menerima keadaan situasi yang diizinkan Tuhan, mungkin keadaan yang buruk ataupun kesesakan, kesusahan, nah itu menurut saya kita itu egois. Kita mementingkan diri sendiri karena kita hanya mau enak-enaknya saja. Tapi di sini Ayub mengajarkan dari Ayub 2 ayat 10 tadi. Pertanyaan ini yang mungkin menjadi rema buat kita semua. Apakah kita mau menerima yang baik tapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, itu pribadi saya juga tertemplak, karena kadang seringkali juga saya berpikir seperti itu, saudara. Kadang maunya yang baik-baik saja, tapi ketika yang buruk kita mengeluh, kita tidak mengucap syukur dengan setiap keadaan. Nah, kita mau belajar sama-sama bagaimana cara Ayub dalam berpikir. Dalam kesesakan, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menyalahkan Tuhan. Nah, ini salah satu lagi yang kita ambil sebagai poin penting ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam keadaan kebimbangan untuk bertahan atau tidak, sekalipun masalah yang datang berat, tapi kita mau memakai hati dan pikiran kita untuk tidak berbuat dosa dalam perkataan atau pikiran, ataupun kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok begini sih, kok Tuhan kasih saya begini, Tuhan keadaan saya kenapa begini. Nah, itu pengeluhan itu sebetulnya kalau menurut saya pribadi tidak apa-apa untuk mengeluh, untuk bertanya kepada Tuhan. Tapi bukan berarti kita bertanya itu kita menyesal dengan apa yang terjadi karena kita mengikut Tuhan. Kita menyesal karena, oh Tuhan, karena saya sudah ikut Tuhan kok begini. Ah, itu salah, saudara. Tapi kita mau belajar sama-sama bagaimana cara Ayub berpikir. Kita mau menerima segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan iman. Nah, rasa percaya seringkali membawa kita pada kekecewaan karena kita berharap pada manusia. Nah, seringkali kita memang berharap kepada manusia, kepada teman, kerabat, orang tua mungkin, Bapak Gembala, Ibu Rohani, pengerja, semua teman-teman yang kita harapkan kadang membawa kekecewaan karena yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, tapi di sini kita belajar lagi satu tokoh Perjanjian Lama
dari kisah Abraham yang diuji kepercayaannya oleh Allah di Kejadian 22. Nah, di situ waktu Abraham diuji kepercayaannya, Abraham tidak kompromi. Dia tidak bilang, Tuhan janganlah. Waktu Abraham disuruh untuk mengorbankan anak tunggalnya Ishak, dia disuruh mengorbankan Ishak itu, mengorbankan anaknya itu sesuatu yang bagi manusia mungkin berat, saudara. Nggak mungkin seorang ayah disuruh, coba kamu korbankan anak pertamamu gitu dengan mudah, dia bilang oh iya Tuhan gitu. Nggak mungkin, saudara. Apalagi zaman sekarang itu untuk mengorbankan sesuatu hal yang penting untuk Tuhan itu mungkin agak sulit, saudara. Tapi kita belajar di sini dari Abraham, dia tidak berkompromi. Dia langsung waktu diberi perintah Allah, dia langsung iya Tuhan, dia langsung berangkat. Nah, di sini di ayat 8 di Kejadian 22, buka Kejadian 22 di ayat ke-8 berkata, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, di sini di kisahnya waktu Abraham mengajak Ishak naik ke atas gunung untuk mengorbankan korban bakaran. Nah, di situ berkata Ishak kepada Abraham di ayat yang ke-7 ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Nah, di sini kita lihat ayat yang ke-8. Nah, di sini iman seorang Abraham itu sangat besar. Ketika dia percaya, dia melakukannya, kepercayaan itu dengan iman. Nah, ayat 8 dia bilang Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Padahal Allah sendiri memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya. Tapi dalam hati Abraham punya iman, punya kepercayaan yang besar kepada Allah, kalau gak mungkin anaknya itu dikorbankan. Tapi dia tetap mengikuti perintah Tuhan untuk membawa anaknya itu. Ketika dia melakukan semuanya dengan tulus, dengan taat kepada Tuhan, Tuhan melihat kepercayaan, Tuhan melihat iman, Tuhan melihat ketaatan Abraham. Ketika dia melangkah, ketika dia berjalan bersama-sama, Tuhan bilang waktu Abraham mau menyembelih anaknya, lalu malaikat Tuhan dari langit berkata kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, di sini saudara, kalau kita belajar untuk kita bisa bertahan, kita harus punya iman, percaya kepada Tuhan setiap langkah kehidupan kita. Walaupun kita tidak mengerti apa yang mau menjadi maksud Tuhan dalam tujuan hidup kita, kadang-kala membuat kita sakit, kadang-kala membuat kita mungkin kecewa, berat untuk kita lakukan. Kita nggak mengerti apa maksud Tuhan, tapi kita mau berjalan dengan iman. Kita mau belajar dari Abraham, kita mau berjalan setiap langkah kehidupan kita supaya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sama halnya dalam hal pandemi COVID-19 ini yang membuat kita ketakutan atau membuat kita resah untuk bersosialisasi, untuk pergi ke ibadah mungkin, sehingga banyak yang ibadah online. Nah, saya mau katakan teman-teman semua, gak apa-apa, gak masalah teman-teman mau ibadah online, mau streaming atau apapun itu, tidak datang ke gereja, gak apa-apa. Tapi satu hal, tetap teman-teman jaga hubungan dengan Tuhan, tetap berdoa. Jangan kita hanya rindu ke ibadah, ke gereja hanya untuk berkumpul, bertemu teman-teman, ya reunian, ketemu, ngobrol-ngobrol gitu. Nggak sekedar itu, saudara. Teman-teman kita bertemu, berkumpul, bersekutu di gereja, beribadah, tapi kita lebih rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nah, yang ketiga, berdoa dan memuji Tuhan. Bagaimana kita bisa bertahan? Kita harus tetap berdoa dan memuji Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, dimanapun keadaan apapun yang kita alami ketika ibadah online atau apapun, kita harus tetap memuji Tuhan, berdoa, berhubungan dengan Tuhan. Biar
kita yakin dan percaya tidak hanya di gereja saja Tuhan hadir, tapi ketika kita menyembah Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita. Nah, di poin yang ketiga ini, berdoa dan memuji Tuhan. Untuk kita bisa bertahan itu, saya mengambil contoh dari kisahnya, kisah Paulus dan Silas, ada di Kisah Para Rasul pasal 16. Di situ tentang penjara di Filipi. Di situ kita lihat bagaimana yang kita tahu keadaan Paulus dan Silas itu terbelenggu dalam penjara, terbelenggu, diikat di leher, di tangan, semuanya diikat. Tapi waktu tengah malam, Paulus dan Silas itu berdoa dan memuji Tuhan dalam kesesakan, saudara. Sama seperti halnya kita sekarang mungkin kesulitan, sakit atau kesesakan yang kita alami, penderitaan, tapi kita mau belajar seperti Paulus dan Silas. Ketika keadaan kita yang sesak, keadaan kita yang sedih, keadaan kita yang susah, kita mau belajar terus berdoa dan memuji Tuhan. Nah, dalam pujian penyembahan Paulus dan Silas di penjara itu membawa mujizat, membawa kemenangan. Nah, di situ terjadi gempa sehingga pintu-pintu penjara terbuka. Yang lebih heran lagi, kepala penjara bertobat, seisi keluarganya bertobat. Nah, di situ karena kuasa pujian dan penyembahan, doa. Kita mau belajar terus dari Alkitab ini, kebenaran firman Tuhan, bahwa berdoa dan pujian penyembahan itu membawa mujizat, membawa kemenangan, membawa pemulihan, membawa pembebasan bagi setiap kita yang mungkin masih terbelenggu dari dosa, terjerat dari dosa-dosa yang dikatakan favorit bagi anak muda, ataupun yang biasa kita lakukan, yang sengaja atau tidak sengaja. Nah, semuanya itu kita terbelenggu. Tapi ketika kita serius, ketika kita menyerahkan diri, memuji Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti ada pemulihan, pasti ada kesembuhan, pasti ada kelepasan, dan pasti ada mujizat Tuhan yang terjadi. Nah, di sini saya juga ada mengambil kutipan ayat dari Yakobus 1 ayat 12 yang berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan. Puji Tuhan. Nah, mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan ini sangat berharga, lebih dari semua mahkota-mahkota raja ratu di dunia ini. Nah, mahkota kehidupan ini kita bisa terima kalau kita bisa bertahan dalam pencobaan. Nah, yang saya katakan tadi, bertahan dalam kamus sanggup menderita. Nah, bertahan ini berarti kita juga harus menerima setiap penderitaan, setiap kesesakan yang kita alami. Tidak hanya senang-senang saja seperti Ayub bilang, tidak hanya yang baik, tetapi yang buruk pun kita harus menerima semua keadaan. Dan yakin dan percaya, saudara, ketika teman-teman semua mengalami kesesakan, kesulitan saat ini mungkin yang mungkin sama sekali berat dijalani ataupun susah kita alami, tapi yakin dan percaya semuanya itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana bagaimana teman-teman mau melihat kebaikan Tuhan? Nah, coba sekarang saya ngajak teman-teman semua untuk melihat yang simple. Ketika teman-teman melihat teman-teman ada saat ini, melihat kebenaran firman Tuhan ini, mendengar kebenaran firman Tuhan ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan teman-teman semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan, walaupun dalam keadaan yang susah ini, tapi Tuhan masih izinkan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu salah satu kesaksian yang besar yang Tuhan berikan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menikmati kebaikan Tuhan, masih diberi kesempatan, disegarkan firman Tuhan, dikuatkan, bahkan diteguhkan, bahkan ditegur Tuhan untuk membuat kita lebih baik lagi di dalam Tuhan. Satu hal, saudara, ketika teman-teman ditegur Tuhan atau merasa tertegur, tersinggung mungkin dengan firman Tuhan, oh kayaknya ini kayaknya kok saya banget begitu firman Tuhannya. Itu berarti Tuhan sedang berbicara kepada teman-teman, Tuhan sedang mengajarkan teman-teman semua supaya teman-teman bisa kembali ke jalan Tuhan, kembali berbuat yang benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara. Gak mungkin teman-teman ditegur Tuhan tapi karena Tuhan gak suka sama kita, gak mungkin. Tuhan adalah kasih. Ketika Tuhan mengasihi kita, ketika Bapa mengasihi kita, pasti seorang Bapa itu menegur anak-anaknya supaya anak-anaknya lebih baik, betul? Bapak, ibu, saudara,
teman-teman kita, bahkan menegur kita karena mereka mau kita lebih baik, mereka mau kita maju bersama-sama. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita ditegur Tuhan, ketika kita diajar Tuhan, kita harus terima karena Tuhan sayang pada kita. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini ayat yang terakhir yang saya bagikan Yesaya 40 ayat 8. Yesaya 40 ayat 8 berkata, rumput boleh kering, bunga boleh layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Keadaan boleh susah, kondisi keluarga, kondisi teman-teman, fisik, apapun yang menghalangi kita beraktivitas, boleh mengganggu kita, boleh menyulitkan kita. Tetapi firman Tuhan dikatakan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan tetap ada untuk melindungi kita, untuk memberi kekuatan kita, untuk menuntun kita dimanapun kita berada, kapanpun kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita alami, buruk baik sekalipun, firman Tuhan tetap menjadi penuntun, tetap ada untuk selama-lamanya, untuk menguatkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kesimpulan dari firman Tuhan yang saya bagikan pada saudara-saudara, teman-teman untuk GPDI Youth di GPDI Pandaan, tetap bertahan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan satu hal yang saudara, teman-teman mesti tanamkan dalam pikiran dan dalam hati, apapun yang terjadi dalam kehidupan teman-teman semua, saudara semua, Tuhan Yesus baik. Apapun yang saudara alami, teman-teman alami, Tuhan Yesus baik. Tetap katakan Tuhan Yesus baik, keadaan buruk sekalipun Tuhan Yesus tetap baik. Dan di akhir firman ini, saya mengajak teman-teman semua untuk saling mendoakan teman-teman di GPDI Youth Pandaan, buat sidang jemaat di sana, buat teman-teman kita, Bapak Ibu Gembala, keluarga pastori semua. Saya mau ajak semua untuk mendoakan satu sama lain, membawa dalam doa, karena doa itu besar kuasanya. Ketika teman-teman mendoakan satu sama lain, pasti kita akan dikuatkan. Pasti kita akan dihiburkan yang susah, kita akan dikuatkan yang lemah, bahkan kita akan mendapat penghiburan untuk yang bersedih, untuk yang mengalami kesulitan sekalipun, karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih kesempatan yang indah boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya masih terbatas, hamba Tuhan, kami manusia masih terbatas, tapi biarlah firman Tuhan yang dibagikan saat hari ini itu semua isi hati Tuhan yang mau Tuhan sampaikan, yang mau Tuhan ajarkan. Biar firman Tuhan meneguhkan, menguatkan teman-teman semua. Terima kasih. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Kalau kami masih diberi kesempatan, masih diberikan waktu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tetap sertai kami Tuhan, tuntun langkah kami, kuatkan kami, mampukan kami menjalani setiap aktivitas, kegiatan kami Tuhan. Berikan kami hati yang selalu rindu mencari Tuhan, menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Berkati teman-teman semua Tuhan yang mengalami kesulitan, permasalahan, Tuhan mampukan melewati semuanya. Teman-teman yang mengalami sakit, penyakit, apapun itu Tuhan yang mereka alami, dalam nama Yesus Tuhan, bilur-Mu menyembuhkan, memulihkan semua teman-teman yang sakit, keluarga mereka Tuhan, keluarga kami semua. Kau berkati, lindungi setiap aktivitas kegiatan pelayanan, pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati. Berkati juga keluarga pastori, Bapak Ibu Gembala, anak cucu, semuanya Tuhan. Kau berkati biar semua pekerjaan pelayanan Tuhan tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima kebenaran firman-Mu, kami tanamkan dalam tanah hati kami yang subur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.